Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, kami melanjutkan pemaparan metrik pembuatan target kinerja. Ini ada contoh metrik pembuatan target kinerja untuk eselon 4 yaitu kegiatan. Pada tabel di sini untuk yang berwarna kuning, ini Bapak Ibu isi sesuai dengan bobot sub kegiatan Bapak Ibu masing-masing. Jadi menyesuaikan perkin Bapak Ibu. Untuk yang berwarna putih, ini tidak bisa diganti atau diubah. Sama seperti kegiatan rutin, itu tidak bisa diubah. Setiap subkegiatan terdiri atas 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada setiap persiapan, itu jumlahnya cukup 1 dengan item notulen rapat, satuan outputnya adalah notulen. Sementara pelaksanaan jumlahnya mengikuti target dari setiap subkegiatan dengan item mengikuti subkegiatan. Dan satuan outputnya pun mengikuti dari satuan subkegiatan Bapak Ibu masing-masing. Sementara untuk tahap terakhir yaitu pelaporan, jumlahnya 1, yaitu laporan pelaksanaan subkegiatan, di mana dengan satuan outputnya adalah proceeding. Jadi, untuk yang berwarna putih tidak bisa Bapak Ibu ganti, yang bisa Bapak ubah atau Bapak Ibu ganti adalah yang berwarna kuning. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sini ada satu contoh subkegiatan. Subkegiatannya di sini namanya koordinasi pengendalian perencana dan pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi dengan keluaran terlaksananya koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi. Targetnya 12, satuannya dokumen. Pada satu subkegiatan ini memiliki tahapan 3, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada persiapan jumlahnya hanya 1, yaitu notulen rapat dengan satuan output notulen. Sementara untuk pelaksanaan jumlahnya 12 sesuai dengan target subkegiatan dan itemnya sesuai dengan keluaran subkegiatan. Dengan satuan outputnya sesuai dengan satuan output subkegiatan. Untuk pelaporan cukup 1, yaitu laporan pelaksanaan subkegiatan dengan satuan proceeding. Jadi hanya yang berwarna kuning yang bisa Bapak Ibu isi. Di sini bobotnya untuk persiapan 9%, pelaksanaan 76,5% dan pelaporan 4,7%. Total dari bobot untuk subkegiatan yaitu 90%. Sisanya 10% miliki kegiatan rutin Bapak Ibu. Kita ke slide berikutnya. Sini ada contoh 4 subkegiatan. 4 subkegiatan ini kami contoh dari Perkin Bapak Sugeng Haryadi. Nah, ini Perkin Bapak Sugeng Haryadi. Mohon izin. Pada lembar kedua, halaman kedua, di sini ada subkegiatan, indikator kinerja, satuan, dan target. Subkegiatan ada 4. Bapak Ibu isikan tetap di subkegiatan. Untuk keluaran pada Perkin adalah indikator kinerja, satuan, dan target itu tetap sama. Target dan satuan. Jadi, subkegiatan tetap subkegiatan pada Perkin, sementara untuk keluaran pada Perkin yaitu indikator kinerja untuk di tabel pembobotan adalah keluaran. Subkegiatan pertama, koordinasi pengendalian perencanaan pelaksanaan pembangunan, keluarannya adalah terlaksananya koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah provinsi dengan target 12 satuan dokumen. 4 subkegiatan yang dimiliki oleh Bapak Sugeng Haryadi. Untuk target subkegiatan pertama 12, untuk subkegiatan kedua adalah 1 dokumen, sub ketiga adalah 2 dokumen, dan sub keempat 2 dokumen. Untuk setiap subkegiatan persiapannya semua sama.
tetap satu persiapan dengan item notulen dan satuan notulen. Begitu juga dengan persiapan di subkegiatan kedua, subkegiatan ketiga, dan keempat. Pelaporan subkegiatan pertama, 1. Laporan pelaksanaan subkegiatan, satuannya dokumen. Subkegiatan kedua juga sama, tetap 1 karena tidak bisa diganti oleh Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan, untuk subkegiatan pertama adalah 12, jumlahnya 12, pengendalian perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi dengan satuan dokumen. Kemudian yang kedua, 1, jumlah outputnya sesuai dengan target subkegiatan. Yang ketiga juga sesuai dengan subkegiatan 2, pelaksanaannya 2. Dan yang keempat juga 2, di output fisik juga 2. Pada pembobotan, di sini Pak Sugeng membobotkan untuk yang subkegiatan pertama adalah 30%, sementara subkegiatan yang kedua yaitu 15%, untuk subkegiatan ketiga dan keempat membobotkan 22,5%. Jadi di sini pembobotan Bapak Ibu dapat mengganti, merubah sesuai dengan bobot kinerja subkegiatan masing-masing. Tidak terikat, tidak harus subkegiatan pertama 20 ataupun 30. Semuanya tergantung dari Bapak Ibu membobotkan setiap subkegiatan. Untuk rutin sama, tidak bisa diganggu dan dia tetap 10%. Kita lanjut. Ini adalah target fisik bulanan. Di sini untuk subkegiatan pertama, untuk persiapan itu dilakukan di bulan Januari. Nah, di kolom-kolom kuning ini Bapak Ibu isikan sesuai dengan pelaksanaan dalam 1 tahun. Nah, contohnya pada subkegiatan pertama, persiapan 1 notulen rapat itu terdapat di Januari. Untuk pelaksanaan 12 dokumen ini Pak Sugeng membagi laporan pelaksanaan ada 12, Februari 3, kemudian April 3, Juli 3, dan Oktober 3. Sementara untuk laporan pelaksanaan subkegiatan itu di bulan Desember 1. Untuk subkegiatan kedua adalah 1 dokumen. Untuk persiapan 1 itu terdapat di bulan Januari. Kemudian pelaksanaan subkegiatan itu 1 terdapat di bulan Desember. Untuk pelaporan 1 pelaporan itu terdapat di bulan Desember. Untuk subkegiatan ketiga, persiapan di Januari, kemudian pelaksanaan ada 2, monitoring hasil outputnya, dokumen ada di bulan Juli dan bulan Desember. Untuk pelaporan pelaksanaan subkegiatan itu ada di bulan Desember. Untuk subkegiatan keempat, Pak Sugeng kegiatannya ada 2, targetnya yaitu di bulan Juni dan di bulan November. Sementara pelaporannya itu di bulan Desember 1.